Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang perbedaan ilmu teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Alangkah baiknya sebelum dimulai kita memperkenalkan diri dengan NIM 1020124124000174. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 102012 400 236. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Azidan, NIM saya 102012430020. Untuk perbedaannya yang pertama yaitu perbedaan pada teknik industri yang akan dibawakan oleh Ibrahim. Di sini ada perbedaan yang dari teknik industri dulu. Teknik industri lebih fokus pada optimalisasi sistem, proses, dan organisasinya. Pada teknik industri menggunakan pendekatan yang sangat kuantitatif seperti matematika, statistik, dan simulasi komputer. Untuk menganalisis dan memperbaiki sistemnya, mereka mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam berbagai jenis operasi. Misalnya, seorang insinyur industri mungkin akan merancang tata letak pabrik, gimana gimana letak pabrik yang ideal, yang bisa membantu produktivitas, efisiensi, dan kualitas dari produk yang mereka hasilkan. Kemudian menganalisis waktu siklus produksi dan mendesain sistem pengendalian kualitas produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu manajemen. Jadi, manajemen lebih berfokus pada aspek manusia dan organisasi. Manajer sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa organisasi berjalan dengan lancar. Misalnya, seorang manajer produksi bertanggung jawab untuk merencanakan jadwal produksi, memotivasi karyawan, dan menyelesaikan masalah yang muncul. Selanjutnya adalah perbedaan pada teknik logistik yang akan dibawakan oleh Nur Anissa. Baik, selain daripada yang telah disebutkan oleh rekan saya, di sini ada teknik logistik. Nah, secara singkat, teknik logistik merupakan salah satu cabang dari teknik industrian yang lebih berfokus terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian aliran barang, jasa, maupun mengumpulkan atau mengolah informasi dari titik asal ke titik tujuh pengiriman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap barang dan jasa tersedia pada waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dikeluarkan dapat relatif lebih rendah. Misalnya, yaitu seorang insinyur logistik. Mudah saja bagi beliau untuk membangun jaringan distribusi, mengolah gudang, ataupun merencanakan sistem transportasi yang akan digunakan. Selanjutnya adalah sudut pandang dari teknik industri yang akan dibawakan oleh Ibrahim. Di sini ada sudut pandang dari teknik industri. Sudut pandang dari teknik industri itu proses produksi perusahaan masih sangat manual, terutama pada tahap pembuahan. Ini menandakan adanya potensi besar untuk mengotomasikan proses ini, sehingga dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi kesalahan manusia, dan menciptakan produk yang lebih konsisten. Selain itu, tata letak pabrik yang kurang perfect menyebabkan penumpukan limbah yang dapat mengganggu aliran produksi. Terus kemudian dengan merancang tata ulang letak pabrik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja bagi karyawan yang bekerja. Terima kasih. Selanjutnya adalah dari sudut pandang manajemen. Dari sudut pandang manajemen perusahaan X juga perlu melakukan beberapa penyesuaian. Struktur organisasi yang sederhana mungkin perlu dirombak untuk mengakomodasi pertumbuhan dan kompleksitas bisnis. Sistem penggajian yang berbasis pada jumlah produksi untuk pekerja borongan dapat memicu persaingan yang tidak sehat dan mengabaikan kualitas produk. Implementasi sistem informasi yang terintegrasi akan sangat membantu dalam memantau kinerja perusahaan secara real time dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah sudut pandang teknik logistik yang akan dibawakan oleh Nur Anissa.
Nah, jika berdasarkan sudut pandang teknik logistik, maka perusahaan perlu mengutamakan untuk mengoptimalkan rute distribusi yang akan dilewati, agar sekiranya dapat mengurangi biaya transportasi. Bagian manajemen juga perlu meningkatkan pengawasan untuk menghindari kekurangan persediaan maupun mencegah kelebihan stok. Dari studi kasus, masalah limbah singkong dan kulit singkong merupakan salah satu isu lingkungan yang perlu diberi perhatian khusus oleh badan usaha. Perusahaan perlu mencari solusi seperti mempergunakan kembali limbah sebagai pakan ternak atau memanfaatkannya sebagai kompos, atau bisa juga mengubahnya menjadi briket. Baik, dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok 8. Terima kasih banyak.